Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah sejarah dakwah yang diampu oleh Pak Sopan Rahmat Selamat. Dan di sini terdapat beberapa pertanyaan yang ini merupakan pertanyaan-pertanyaan UAS. Tapi supaya tidak menghabiskan waktu, kita mulai saja ke pertanyaan-pertanyaannya dan kita langsung mencoba jawab. Pertama, kita coba buat ringkasan mengenai sejarah dakwah dari masa Nabi sampai masa sekarang. Nah, kita coba urutkan dari masa Nabi. Yang pertama itu Nabi ya, Nabi Muhammad SAW. Sejarah dakwah pada masa Nabi Muhammad SAW tentu bukan merupakan suatu hal yang mulus. Banyak rintangan yang menghadang, sampai tak jarang diancam akan ditangkap, misalkan Rasul itu dibunuh jika memang masih melaksanakan dakwahnya. Rasulullah juga tentunya memiliki strategi dalam menjalankan dakwahnya. Yaitu ketika di Mekah, beliau memulai dengan sembunyi-sembunyi. Tentu ini dilakukan atas dasar perintah Allah agar beliau mendapatkan pengikut dengan lebih mudah dan tentunya lebih aman. Dan di antara yang masuk Islam pada masa awal-awal dakwah ini ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Sa'id bin Zaid. Jadi yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun ya. Nah, jadi mereka itu sebutnya as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, kemudian setelah itu Nabi Muhammad terus melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai pada akhirnya Allah menurunkan surat Al-Hijr ayat 94. Wasda' bima tu'maruna wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya sampaikan olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan padamu dan berpaling dari orang-orang yang musyrik. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Setelah itu beliau memulai dakwah dari Bani Hashim, keluarga terdekatnya. Namun hanya Ali bin Abi Thalib saja yang mau masuk Islam, sedangkan pamannya Abu Thalib bersedia membelanya walaupun sebetulnya dia tidak pernah mengucapkan syahadat sampai akhir hidupnya. Banyak kafir Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, termasuk paman Nabi sendiri yaitu Abu Lahab. Mereka melakukan segala cara untuk menolak ajaran yang dibawa Rasulullah. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Nabi SAW. Hingga akhirnya turun perintah Allah untuk hijrah ke kota negeri Habasyah, di mana ada raja yang adil. Raja tersebut disebut tidak akan membiarkan rakyatnya ditindas dan dianiaya. Namun kemudian turunlah perintah dari Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, kemudian Rasulullah SAW beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah dan membangun Masjid Quba, yaitu masjid yang pertama dibangun. Masjid ini dijadikan masjid tempat sholat dan tempat menyusun tugas-tugas dakwah. Pembangunan Masjid Quba berjalan dengan lancar dan Nabi Muhammad pun turut mengulurkan tangan dan dalam menyelesaikan pembangunan. Rasulullah SAW berdasarkan berdakwah sampai akhir hayatnya hingga akhir Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah di usia ke-63 tahun. Semua perjuangan Rasulullah telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju peradaban Islam yang cerah. Nah itu, jadi sejarah dakwah yang pada masa Nabi ya. Kemudian ada pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada 4 ya. Yang pertama kita coba bacakan Abu Bakar. Nah, Abu Bakar merupakan khalifah pertama tentunya. Abu Bakar merupakan salah satu sahabat Nabi juga yang pertama kali membenarkan ajaran Nabi. Beliau memiliki sifat jujur, cerdas, tawadu. Selain itu juga beliau sering menggunakan hartanya untuk kepentingan agama dan menyebarkan Islam. Beliau dalam menyebarkan Islam, beliau selalu mengerahkan seluruh kemampuan baik dari segi harta maupun jiwa. Karenanya penyebaran Islam oleh Khalifah Abu Bakar menaruh perhatian khusus pada penyebaran jalan hidup yang benar, sehingga seluruh Arab sekali lagi dan untuk selamanya masuk kembali ke dalam Islam.
Sejumlah suku di Irak dan tempat-tempat lain menerima Islam tanpa suatu pertempuran. Nah, jadi ketika Khalid radhiyallahu an dan para komandan lainnya menyebarkan Islam, mereka langsung diterima gitu. Di waktu lain, seseorang pendeta Kristen dari Hira menerima Islam setelah melihat tingkah laku yang baik dari kaum muslimin. Abu Bakar sendiri merupakan sosok langka yang mampu menggabungkan antara kelemah lembutan dan ketegasan. Pada saat yang bersamaan, siapa saja orang yang pernah melakukan pemberontakan kepadanya lalu datang ke hadapannya untuk mengakui kesalahan, maka dia akan dengan lapang dada memaafkannya. Seperti contohnya Qara bin Harabirah, Amir bin Mahdi, dan Asy'ad bin Qais adalah contoh orang-orang yang diberi maaf oleh Khalifah Abu Bakar dan merupakan contoh dari kebijakan seorang khalifah itu. Abu Bakar. Kemudian yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ini merupakan khalifah kedua ya. Umar bin Khattab mengikuti jejak pendahulunya yaitu Abu Bakar. Begitu dikukuhkan sebagai khalifah yang kedua, dia terus naik mimbar masjid dan berpidato kepada mereka yang hadir. Dia menyatakan antara bahwa bangsa Arab ibarat seekor unta yang ditarik dengan gelang pada hidungnya, kemudian ditarik kemanapun ditarik dia akan ikut. Tetapi ketika masa Umar menganjurkan pada mereka agar hendaknya mereka melihat kemana mereka akan ditarik, kemana mereka akan dihela. Sementara itu Umar sendiri menjanjikan akan memimpin mereka pada jalan yang benar. Dalam ekspansi Islam yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini menimbulkan beberapa keadaan. Minimalnya ada 3 kondisi, yaitu yang pertama, banyaknya penganut Islam baru akibat derasnya arus penduduk yang berbondong-bondong masuk Islam. Kedua, terdapatnya penduduk atau warga setempat pada daerah-daerah yang baru ditaklukkan yang beragama non-Islam atau masih menganut kepercayaan lama, yaitu Kristen. Dan ketiga, bertambah luasnya wilayah pemerintahan Islam yang memerlukan pengelolaan dan penanggangan administrasi yang efektif. Kepribadian Umar yang tegas, otoriter, tetapi tetap berkeadilan, kereligiusannya tidak diragukan, dan orator ulung di mana ceramahnya dapat dilihat dalam buku-buku pidato Umar. Kehebatan Umar bin Khattab terlihat dari mengkonsolidasikan negeri-negeri yang ditaklukkannya. Ia berhasil mempersatukan beberapa suku yang ada di Arab tanpa memandang ras dan suku, sehingga terciptalah peradaban yang maju pada waktu itu. Umar bin Khattab berpidato di dalam masjid sudah memanjatkan puji syukur kepada Allah. Umar mengajak dan menganjurkan umat Islam untuk berjihad. Inilah yang menjadi kekuatan dasar Muslim dan dalam menghadapi musuhnya. Umar sebagai pemimpin mampu membakar semangat para mujahid. Pemimpin seperti inilah yang memang yang tetap hidup dalam hati setiap Muslim dahulu sampai sekarang. Jadi bisa membakar para bawahannya gitu. Nah, itu yang kedua Umar. Dan yang ketiga ada Khalifah Utsman bin Affan. Beliau terkenal pemuda yang memiliki kecerdasan akal sangat ifah, yaitu menjaga kehormatan diri, menjaga silaturahmi, takwa, menjaga sholat tahajudnya. Menangis saat mengenang negeri, akhirat, tawadu, mulia, dan dermawan. Jadi banyak sekali sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Utsman bin Affan ternyata. Nah, beliau sendiri merupakan pedagang dengan modal yang sangat besar dalam Islam sebelum adanya Islam. Beliau banyak mengeluarkan hartanya untuk kepentingan dakwah baik periode Makkah maupun periode Madinah. Utsman adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Nah, adapun untuk metode dakwah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, yang pertama adalah berdakwah dengan melaksanakan tugas khalifahan yang diamanahkan secara maksimal, meneruskan dakwah para pendahulu yaitu Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar, kemudian berdakwah dalam bingkai Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti tradisi baik yang sudah ada, tidak mendahulukan hukuman dalam mendidik rakyat, mengajak rakyat agar hidup zuhud. Nah, ini Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ada beberapa kebijakan dalam masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, merendamkan situasi pemberontakan dan menuntaskan kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Kemudian yang kedua ada memecat kepala daerah yang diangkat oleh Utsman bin Affan karena dia yakin pemberontakan itu terjadi karena keteledoran mereka.
Dan yang ketiga adalah menarik kembali tanah-tanah yang dihadiahkan Utsman kepada rakyat dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana yang diterapkan pada masa Khalifah Umar. Metode yang digunakan oleh Ali bin Abi Thalib dalam berdakwah pada dasarnya hampir sama dengan metode yang digunakan oleh para khalifah sebelumnya, yaitu meneruskan dakwah pada pendahulunya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Metode yang digunakan tidak begitu menonjol karena seiring berjalan banyaknya terjadi pemberontakan di masa jabatannya. Nah, jadi memang terjadi pemberontakan yang signifikan ya, sangat banyak sekali terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini sebetulnya. Nah, setelah Khalifah kita lanjut ke masa dinasti. Ada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Pertama kita bahas dinasti Umayyah ya. Dinasti Umayyah itu berada di Spanyol, berdiri sekitar tahun 138 Hijriah sampai 403 Hijriah. Nah, peran dinasti Umayyah dalam mengembangkan dakwah Islam cukuplah besar. Dinasti ini telah banyak menyumbang untuk kemajuan Islam pada masanya. Berikut ini pemaparan metode yang dilakukan oleh dinasti Umayyah dalam mengembangkan Islam. Yang pertama adalah dakwah dengan cara ekspansi wilayah. Kejayaan dinasti Umayyah ditandai dengan capaian ekspansi yang luas. Langkah ekspansi ini menunjukkan stabilitas politik Umayyah yang cukup mapan. Ekspansi masa dinasti Umayyah merupakan kelanjutan dan perluasan dari apa saja yang telah dicapai pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa itu sempat berhenti disebabkan konflik dan kekacauan di kalangan umat Islam. Yang kedua adalah dakwah dalam memajukan kebudayaan dan peradaban. Semangat mencintai agama Islam yang sempurna merupakan sebab berkembangnya ilmu Islam cepat menyebar di kalangan umat Islam. Salah satunya adalah dinasti Umayyah yang membawa misi cahaya Islam karena keturunan Umayyah yang kemudian mendirikan pemerintahan Umayyah memiliki prestasi di segala bidang, baik sosial, politik, militer, kebudayaan, kesenian, dan utamanya kemajuan di bidang keilmuan, ilmu keislamannya seperti ilmu hadis, tafsir, fikih, tauhid, dan tasawuf. Nah, itu pada dinasti Umayyah. Kemudian yang selanjutnya ada sejarah Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, bermula dari konflik yang terjadi pada antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Umat Islam berselisih dalam dua medan, yaitu imamah dan usul, yang menyebabkan munculnya partai aliran Khawarij, Syiah, dan Murji'ah serta Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus. Kemudian Daulah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad 1302 sampai 656 Hijriah. Di samping Daulah Umayyah di Spanyol dan Daulah Fatimiyah atau Ismailiyah di Mesir. Dengan demikian Khalifah Islam terpecah dalam beberapa negara dengan tradisi politik yang sejak munculnya Muawiyah menjadi Raja Arab sudah bergeser dari doktrin politik Islam yang hakiki kepada monarkisme yang secara umum lebih mencerminkan nepotisme dan ambisi duniawi dan diwarnai oleh konflik-konflik politik yang berkepanjangan. Namun di balik pergolakan ambisi duniawi yang terus membuncah itu, Hasan bin Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar tetap kukuh mempertahankan panji dakwahnya yang selalu menomorsatukan kemuliaan Islam. Dinasti Abbasiyah sangatlah kental dengan kegigihan upaya para ulama dan umara yang sangat berhasrat pula untuk menancapkan panji Islam tetap berdiri tegak menerangi berbagai belahan dunia. Peranan ulama ini pun tak lepas dari andil khalifah yang waktu itu juga sangat mendukung terhadap gerakan dakwah yang gencar dilakukan. Bahkan para ulama ini tetap saja melaksanakan kewajiban dengan gigih meskipun harus dilakukan dengan keadaan sendiri tanpa dukungan pemerintah pada saat-saat tertentu. Dan diantaranya pula ada sebagian khalifah yang perannya tidak berbeda jauh layaknya ulama.
karena kecintaan mereka pada ilmu. Kecintaan ini mereka realisasikan dengan dibangunnya Baitul Hikmah yang syarat dengan kekayaan ilmu di dalamnya. Implikasi dari berbagai gerakan dakwah yang diusung terhadap masyarakat dinasti Abbasiyah, yakni sejahtera rakyat dan kecintaan rakyat pada pemimpin, serta menggantungkan ilmu pada tingkat kebutuhan yang tinggi. Nah, kemudian terakhir ada sejarah dakwah pada masa periode kolonial hingga kini ya. Nah, untuk masuknya sendiri Islam ke Indonesia, menurut Pak Adam Syri bahwa Islam itu masuk ke Indonesia melalui perdagangan. Pedagang Muslim dari luar negeri yang memasukkan Islam melalui komunikasi verbal atau lisan dan tingkah laku akhlak Islam yang dibawanya. Mereka mengajarkan akidah, ibadah, dan perilaku sosial sebagai yang mereka pahami dari negeri asalnya yang pertama. Masuknya Islam ke Indonesia diperkirakan sudah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, walau ada pula yang berpendapat bahwa Islam masuk pada masa dinasti Abbasiyah. Oleh karena itu, pemahaman Islam pada masa itu diperkirakan sebagai pemahaman yang relatif utuh, yakni Islam sebagai acuan aktivitas ritual, sosial, bahkan kenegaraan. Itulah sebabnya Islam pada masa itu mengilhami terbentuknya negara Islam di Demak yang secara gradual menggeser dominasi kekuasaan Majapahit sebagai kekuatan sosial masyarakat. Nah, dari seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia di Medan pada tahun 1963 dapat disebutkan bahwa menurut sumber-sumber yang diketahui bahwa Islam itu telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, yaitu 7-8 Masehi dan langsung dari Arab. Yang kedua, daerah yang pertama didatangi oleh Islam ialah pesisir Sumatera, dan setelah terbentuknya masyarakat Islam maka raja Islam yang pertama berada di Aceh. Yang ketiga, dalam proses pengislaman selanjutnya orang-orang Islam ikut aktif ambil bagian. Dan yang keempat, membalik Islam selain sebagai penyiar agama juga sebagai saudagar. Penyiaran Islam di Indonesia dilakukan dengan damai. Kemudian yang terakhir, kedatangan Islam ke Indonesia itu membawa kecerdasan dan peradaban yang tinggi dalam membantu kepribadian bangsa Indonesia. Nah, itu dalam masa kolonial ya, seperti itu cara masuknya dan penyebarannya. Kemudian pada masa sekarang, yaitu masa modern kini, terjadi perubahan yang begitu signifikan ya, begitu cepat pada masyarakat, akan membawa implikasi yang cukup besar tentunya bagi pola pikir, sikap, dan kepribadian masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang mempunyai pola pikir tradisional akan berubah menjadi pola pikir modern yang lebih berpikir rasional, efisien, dan pragmatis. Demikian pula sikap dan kepribadian masyarakat Indonesia yang tadinya ramah, berkepribadian menarik, dan memiliki semangat kekeluargaan akan mengalami perubahan yang cukup drastis sesuai dengan tuntunan zaman. Hal ini tentunya akan banyak mempengaruhi perkembangan dakwah di Indonesia juga. Namun demikian, dakwah masih dijadikan kegiatan pinggiran dan seremonial yang kurang memiliki dampak yang berarti bagi perbaikan Indonesia. Pemerintah masih menomorsatukan kebijakan ekonomi dan politik sebagai ujung tombak dalam melakukan perubahan pada masyarakat. Padahal mayoritas penduduk Indonesia sendiri mereka beragama Islam, dan dakwah tidak akan terlepas dari aktivitas umat Islam. Dakwah merupakan kewajiban setiap individu Muslim. Oleh karena itu, kehadiran dakwah hendaknya diperhitungkan sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, itu sejarah dakwah di Indonesia dari masa kolonial sampai sekarang. Kemudian ada juga strategi yang mesti kita lakukan dalam melaksanakan dakwah di era milenial saat ini ya. Nah, tantangan dakwah di era milenial ini cukup berat. Walaupun ada media sosial yang lebih memudahkan dalam menyampaikan dakwah, tapi itu juga bisa menjadi media yang bisa disalahpahamkan. Jadi orang-orang bisa salah paham, menyimak, memahami apa yang disampaikan oleh para mubalik, atau menjadi salah persepsi dan lain sebagainya. Makanya perlu strategi agar dapat ceramah atau dakwah terhadap Islam itu bisa diterima di kalangan masyarakat. Nah, perlu strategi. Di antaranya yang pertama, harus menggunakan bahasa agama yang sesuai dengan generasi milenial, tapi tentu tidak melanggar norma, tidak melanggar syariat. Kemudian
harus menggunakan referensi yang valid, bukan katanya, kata A, kata B, kata Ustadz A, kata Ustadz itu. Tidak, harus referensinya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan dalil yang sahih. Nah, yang keempat tidak boleh ada kesalahan. Yang kelima, menguasai sumber rujukan yang komprehensif, karena milenial suka mengecek referensi search engine. Nah ini, jadi jangan asal-asalan, harus komprehensif. Yang terakhir adalah konsisten antara perkataan dan perbuatan. Dan yang terakhir maksudnya yang ketujuh, menguasai aplikasi cek fakta atau pas checking. Nah itu ya. Alhamdulillah telah saya sampaikan beberapa pertanyaan jawab, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.